Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang penjualan langsung. Penjualan langsung ini di dalam praktiknya sering juga para pelaku usaha menggunakannya dengan istilah direct selling. Direct selling ini ataupun penjualan langsung ini merupakan teknik penjualan yang dilakukan secara langsung kepada target pasar, di mana di dalam penjualan langsung ini para penjual yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh para salesman, yang mana mereka langsung mendatangi target pasarnya ataupun calon konsumennya untuk menjual dan menawarkan produk-produknya. Sehingga dengan hal ini maka para salesman tersebut akan bertatap muka secara langsung kepada para calon konsumennya. Nah, kalau kita berbicara tentang penjualan langsung ini, maka kita mengenal beberapa jenis dari penjualan langsung ini, manakala kita mengacu kepada proses penjualannya. Di antara jenis-jenis penjualan langsung yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha, yang pertama adalah jenis single level direct sales, di mana untuk single level direct sales ini melibatkan penjualan yang dilakukan secara tatap muka dari pintu ke pintu. Atau mungkin dalam praktik keseharian dalam bisnis, model single level direct sales ini banyak orang mengenalnya dengan sistem door to door. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah host on party plan sales, di mana host on party plan sales ini merupakan metode utama yang dilakukan dengan cara mengadakan berbagai acara, di mana acara itu seringkali berhubungan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, yang di berbagai acara tersebut juga para salesman menawarkan produk-produknya untuk dijual. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis multi level marketing, atau mungkin banyak orang awam mengenalnya dengan istilah MLM. Di dalam multi level marketing ini, yang membuat MLM ini berbeda dari jenis penjualan langsung yang lain adalah bahwa di dalam sistem MLM, pendapatan yang diperoleh melalui MLM ini
didasarkan pada komisi penjualan dan juga penjualan yang dilakukan oleh mitra bisnis lainnya yang direkrut ke dalam perusahaan. Itu tadi 3 jenis penjualan langsung manakala kita mengacu kepada proses penjualannya. Kemudian, kalau kita berbicara tentang penjualan langsung ini, maka penjualan langsung ini memiliki beberapa kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem penjualan langsung ini, di antaranya yang pertama adalah dengan dilakukannya penjualan langsung, maka perusahaan akan memperoleh feedback dari konsumen dengan lebih mudah. Ketika seorang penjual melakukan aktivitas penjualan langsung atas produk-produknya kepada konsumen, maka dengan begitu mereka akan mendengar secara langsung tentang bagaimana pendapat dari konsumen ataupun calon konsumen terhadap produk-produk yang mereka jual. Sehingga tentu ini akan membantu pihak penjual ataupun produsen untuk dapat meningkatkan kualitas produk-produknya guna memuaskan pelanggannya. Ini yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua dari penjualan langsung adalah bahwa penjualan langsung ini merupakan suatu model bisnis yang cukup menguntungkan. Penjualan langsung merupakan salah satu model bisnis yang cukup menjanjikan karena berdasarkan berbagai pengalaman dari banyak perusahaan, mereka terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Sehingga konsep penjualan ini dinilai mampu untuk menyokong terjadinya peningkatan penjualan. Bahkan ada beberapa studi yang memberikan simpulan bahwa penjualan langsung ini setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sekitar 1,7%. Tentu ini merupakan peluang yang harus mendapatkan perhatian dari para pelaku usaha. Kemudian keuntungan yang ketiga dari penjualan langsung ataupun kelebihannya, yaitu bahwa di dalam penjualan langsung ini, maka di sana terdapat nilai margin yang lebih tinggi. Dalam metode penjualan langsung ini, kita tahu tidak ada campur tangan dari pihak ketiga, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat margin yang diperoleh. Dalam hal ini, penjual bisa menetapkan margin keuntungannya yang lebih tinggi dan juga profit yang lebih besar karena tidak perlu membagi keuntungan dengan pihak perantara. Itu adalah beberapa
beberapa kelebihan dari metode penjualan langsung. Namun sebagaimana bisnis yang kita pahami bersama, selain sesuatu itu mengandung kelebihan, maka di balik kelebihan itu juga pastilah mengandung pula berbagai kekurangan. Nah, penjualan langsung ini pun di dalamnya juga tidak lepas dari berbagai kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan dari sistem model ataupun cara melakukan penjualan langsung ini? Di antara kekurangannya, yang pertama yaitu bahwa harus diakui model penjualan langsung ini cukup sulit untuk dilakukan. Kita tahu bahwa direct selling tidak bisa dilakukan dengan instan. Di samping itu, penjualan langsung itu acap kali juga membutuhkan lebih banyak tenaga penjual. Tentu ini akan berimbas pada kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Metode penjualan langsung ini juga sering dianggap hanya cocok bila dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menyukai sekaligus ahli dalam menjual barang. Nah, ini adalah kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua dari sistem penjualan langsung adalah bahwa di dalam sistem penjualan langsung ini sangat dibutuhkan apa yang namanya konsistensi. Metode penjualan langsung ini sangat-sangat membutuhkan konsistensi dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum perusahaan dapat mendatangkan hasil dan juga keuntungan di dalam bisnisnya. Ini adalah dua kekurangan yang ada pada sistem penjualan langsung. Nah, setelah kita paham tentang berbagai kelebihan maupun kekurangan dari sistem penjualan langsung ini, manakala kita akan mempraktekkan sistem penjualan langsung ini, maka dalam praktiknya nanti mereka yang diberikan tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem ini tidak lain adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai penjual ataupun salesman dan sales girl. Nah, tentu mereka harus memahami tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang menjadi tugas pokok bagi seorang salesman manakala dia diberikan tanggung jawab untuk mengoperasikan penjualan langsung ini? Di antara berbagai tugas dari seorang tenaga penjual ataupun salesman, utamanya dalam melakukan aktivitas penjualan langsung ini, yaitu mereka harus menguasai product knowledge. Mengapa salesman harus menguasai product knowledge ini? Karena di dalam aktivitasnya mereka akan berhubungan langsung dengan konsumen dan tidak lupa beserta dengan produk-produk yang dibawanya. Biasanya
konsumen akan secara langsung menanyakan berbagai informasi tentang produk pada salesman tersebut. Sehingga amatlah penting bagi mereka untuk menguasai produk knowledge-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tenaga penjual juga harus memiliki kemampuan untuk membaca peluang pasar. Sebelum terjun ke tengah-tengah lapangan ataupun ke tengah-tengah pasar, dan mereka nantinya bertemu dengan calon karyawan, maka tenaga penjual harus mempersiapkan dan juga memiliki kemampuan untuk membaca prospek yang ada, utamanya tentang lokasi-lokasi mana yang paling tepat dan sesuai untuk melakukan direct selling. Ini tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, yaitu bahwa tenaga penjual harus mampu melakukan promosi secara langsung. Seorang salesman yang menggunakan metode direct selling ini haruslah pandai-pandai di dalam membawa diri utamanya manakala mereka sedang memasarkan produk-produknya. Kemudian yang keempat, seorang tenaga penjual juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai model pendekatan kepada konsumen. Seorang tenaga penjual haruslah mampu untuk mengusahakan dalam rangka melakukan pendekatan-pendekatan langsung secara santun dan juga baik. Seperti misalnya dalam memberikan sapaan ataupun senyuman manakala mereka sedang mempresentasikan produk-produk yang akan ditawarkannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, seorang tenaga penjual harus juga memiliki kemampuan untuk mempresentasikan produk-produknya. Kita tahu bahwa produk, baik itu barang utamanya maupun yang lain, manakala hanya dipajang saja, tentu tidak akan memiliki peluang yang besar untuk dilirik oleh konsumen. Manakala itu tidak diikuti dengan kemampuan dari tenaga penjual untuk menjelaskan berbagai keunggulan yang ada pada produk-produk tersebut. Nah, di dalam sistem ataupun model direct selling ini, di dalam dunia bisnis cukup banyak aplikasinya. Di antara berbagai aplikasi dari sistem direct selling ini, ada perusahaan yang menjalankan dengan model sales promotion. Kemudian ada juga perusahaan yang menjalankan direct selling ini dengan menggunakan metode telemarketing. Pun ada juga perusahaan yang mempraktekkan direct selling ini
dengan sistem personal selling. Dan ada pula perusahaan yang mempraktekkan direct selling ini dengan sistem point of purchase. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang direct selling ini, atau lebih familiarnya dengan istilah penjualan langsung. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang amat singkat ini akan lebih memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang dunia bisnis. Kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.